Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niwayan Febrianti dengan NIM 18130/11 kelas 6A Pendidikan Biologi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai golongan darah. Adapun tujuannya yaitu menentukan golongan darah seseorang dengan sistem A, B, 0, dan resus. Adapun alat dan bahannya yaitu buku ajar anatomi dan fisiologi manusia dan buku sumber lain yang relevan. Kemudian, informasi dari narasumber, bacaan dari majalah, surat kabar, ataupun internet. Adapun prosedur atau petunjuk pelaksanaan yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang telah didapatkan pada buku ajar, narasumber, dan bacaan dari majalah, surat kabar, maupun internet. Yang pertama, apakah fungsi dari penggolongan darah? Jadi fungsi penggolongan darah adalah untuk transfusi darah. Nah, kebutuhan transfusi darah baik sebagai pendonor ataupun resipien pada kasus kedokteran forensik seperti identifikasi pada beberapa kasus kriminal dan juga sebagai penanda genetik yang menjadi identitas seseorang. Yang kedua, mengetahui golongan darah seseorang sehingga dapat dijadikan acuan untuk memilih pasangan yang memiliki golongan darah yang sesuai sehingga tidak menghasilkan keturunan yang cacat. Yang ketiga, menghindari penyakit tertentu seperti hemolisis. Jadi hemolisis adalah pecahnya membran eritrosit sehingga hemoglobin bebas ke dalam medium sekelilingnya atau plasma. Keempat, membantu memantau program diet. Beberapa orang di dunia ini dengan golongan darah tertentu ada yang perlu membatasi asupan karbohidratnya. Apabila tidak, resiko super obesitas dapat terjadi dalam dirinya karena kondisi jenis dan jumlah karbohidrat yang tidak cocok dengan golongan darahnya. Dengan mengetahui golongan darah, maka bisa memantau dia. Kemudian yang kelima, resiko penggumpalan darah. Ada penelitian bahwa golongan darah berinteraksi dengan genetik seseorang untuk resiko trombosit vena yang bisa menyebabkan pembekuan pada darah di organ kaki bagian bawah. Dan pembekuan darah ini dapat juga mengalir ke organ lainnya seperti paru. Untuk soal yang kedua, pada transfusi darah, sistem penggolongan darah apakah yang umumnya diperhatikan? Mengapa demikian? Dan uraikan pendapat Anda. Jadi sistem AB0 paling sering digunakan karena orang awam lebih mengenal sistem AB0 dibandingkan sistem resus yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga lebih banyak menggunakan sistem AB0 sedangkan sistem resus jarang digunakan karena resus orang Indonesia kebanyakan adalah plus, sehingga jarang dilakukan tes sistem resus tersebut. Yang ketiga, rincilah reaksi penggumpalan yang terjadi pada masing-masing ekstensera yang digunakan dalam video partikel yang sudah Anda simak. Jadi pada sampel darah terdapat 3 sampel. Untuk panduannya, jadi jika golongan darah A, maka akan terlihat ada penggumpalan pada serum anti-A dan serum anti-AB. Sedangkan jika orang tersebut bergolongan darah B, maka akan menggumpal pada serum B dan anti-AB. Sedangkan jika orang tersebut golongan darahnya AB, maka akan terjadi penggumpalan pada semua serum. Kemudian jika golongan darah 0, tidak terjadi penggumpalan pada ketiga serum tersebut. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Saya tutup dengan kata Santi.